Ketika teleskop luar angkasa James Webb memulai operasi sainsnya pada tahun 2022 kemarin, pengamatan mendalamnya terhadap alam semesta dengan cepat mulai menghasilkan pengamatan dari galaksi dengan pergeseran merah yang tinggi atau dengan jarak yang sangat-sangat jauh. Dengan begitu, tampilan galaksi dengan pergeseran merah tersebut adalah galaksi yang tampaknya sudah ada lebih awal di alam semesta dibandingkan dengan yang pernah dilihat oleh para astronom sebelumnya. Dan faktanya memang begitu. Menurut penelitiannya, galaksi tersebut sudah ada ketika alam semesta ini berusia kurang dari 400 juta tahun, atau dengan kata lain, galaksi yang terbentuk setelah peristiwa Big Bang pada 13,8 miliar tahun yang lalu. Tapi dari semua itu, anehnya galaksi yang ditemukan itu memiliki luminositas cahaya yang sangat terang. Menurut para astronom, galaksi terang yang ditemukan oleh teleskop luar angkasa James Webb pada masa awal alam semesta tadi mungkin merupakan produk dari ledakan pembentukan bintang masif yang membuat beberapa galaksi itu lebih terang dari yang diharapkan pada era keberadaannya. Jadi untuk sementara, itulah kesimpulan yang diambil oleh para astronom dengan menggunakan simulasi komputer untuk memodelkan bagaimana beberapa galaksi itu terbentuk dan mulai menghasilkan sebuah bintang. Selain itu, penemuan beberapa galaksi pada masa awal alam semesta ini merupakan kejutan besar karena ternyata galaksi-galaksi tersebut jauh lebih terang dari yang diperkirakan. Karena biasanya, sebuah galaksi bisa terlihat sangat terang karena ukurannya yang besar. Namun anehnya, karena beberapa galaksi ini terbentuk pada masa-masa awal alam semesta, bagaimana bisa galaksi raksasa yang ditemukan ini bisa berkumpul dan berevolusi begitu cepat? Menurut data penelitian dari para ilmuwan, menggunakan simulasi mengenai bagaimana galaksi pertama itu terbentuk, mereka menemukan bahwa alih-alih galaksi itu bisa berukuran besar, beberapa galaksi yang diamati oleh teleskop James Webb tadi justru dapat bercahaya sangat terang karena mereka terlihat pada saat mereka sedang mengalami hiruk-pikuk pembentukan bintang. Simulasi itu tidak hanya berhasil memodelkan luminositas galaksi saja, namun juga kelimpahannya yang keduanya sama persis dengan apa yang diamati oleh teleskop James Webb. Dengan begitu, penemuan ini tidaklah aneh lagi, sebab sebuah galaksi tidak perlu memiliki ukuran yang sangat besar, terutama jika di sana sedang terjadi pembentukan bintang yang masif. Selain itu, menurut para astronom juga, fenomena serupa juga terjadi di galaksi lainnya yang sedang mengalami interaksi atau tabrakan antar galaksi. Penggabungan dari tabrakan tersebut dapat mengakibatkan gas molekuler diaduk hingga mencapai titik di mana gravitasi mengambil alih dan memaksa gas tersebut terpecah-pecah dan runtuh, sehingga terbentuklah sekumpulan bintang sekaligus. Nah, di masa-masa awal alam semesta, di mana lingkungannya masih cukup bergejolak, galaksi-galaksi pertama mungkin tidak mengumpulkan semua materi pembentuk bintang pada tingkat yang sama. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar ini, menunjukkan contoh penemuan galaksi yang sangat-sangat jauh. Keterangan angka Z itu mengacu pada pergeseran merahnya. Jadi semakin tinggi pergeseran merahnya, maka semakin jauh kita melihat ke masa lalu. Dalam foto ini, masing-masing galaksi jauh yang terlihat berumur 13,4 dan 13,5 miliar tahun yang lalu. Itu artinya galaksi tersebut hanya terbentuk beberapa saat setelah terjadinya Big Bang atau ekspansi besar-besaran pada 13,8 miliar tahun yang lalu. Dengan penemuan ini, beberapa astronom berpendapat jika penemuan dari James Webb semacam ini adalah tahap awal sebelum evolusi besar-besaran terhadap kosmologi mengenai sejarah alam semesta sendiri. Menurut penelitian baru, yang detailnya sudah saya bahas pada video sebelumnya, ada model penelitian baru dalam memperpanjang waktu pembentukan galaksi beberapa miliar tahun yang membuat alam semesta berumur sekitar 26,7 miliar tahun, bukan 13,8 miliar tahun seperti perkiraan sebelumnya. Teori pergeseran merah yang selama ini dipakai oleh para astronom dalam mengetahui usia alam semesta memerlukan landasan teori lainnya untuk dapat memperkirakan usia alam semesta yang lebih akurat lagi. Saat ini,
perkiraan usia alam semesta yang berkembang adalah sekitar 13,8 miliar tahun dan didasarkan pada data observasional dan berbagai model kosmologi yang tersedia. Namun perkiraan tersebut tentu masih dapat diperbaharui dan disesuaikan seiring berkembangnya pengetahuan manusia serta teknologi yang terus berkembang. Perkiraan usia alam semesta bergantung pada parameter kosmologi seperti tingkat ekspansi alam semesta, komposisi materi dan energi dalam alam semesta, serta kepadatan materi serta energi gelap. Jadi, jika parameter ini mengalami perubahan atau ditemukan informasi baru yang signifikan, perkiraan usia alam semesta tentu dapat berubah seperti adanya penelitian baru tadi. Selain itu, terdapat juga beberapa fenomena kosmologi yang masih belum sepenuhnya dapat dipahami, seperti sifat energi dan materi gelap. Jika ada penelitian dan penemuan baru yang membawa pemahaman lebih mendalam tentang fenomena itu, maka estimasi usia dari alam semesta juga dapat berubah. Jadi, sementara usia alam semesta saat ini diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun, kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian perkiraan tersebut masih sangat terbuka seiring berkembangnya pengetahuan dan pemahaman manusia tentang alam semesta ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.